Oke, judulnya ialah Ngusi Kegeluhan Nande Meniru Kehidupan Ibu. Ya. Dari Mazmur 116 ayat 16 sampai 19. Ya Tuhan, aku hambamu anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Tujuan dari PA menurut petunjuk dari dokumen ibu-ibu ialah pemazmur melihat ibunya jadi pelayan Tuhan. Dan yang kedua, nilai dan potensi apa dalam diri Nande yang harus diwariskan kepada generasi berikut. Kita lihat Mazmur 116, ada pengakuan dari pemazmur yang penuh dengan syukur karena Tuhan mendengar doa-doanya, Tuhan membebaskannya, Tuhan penyayang dan adil, Tuhan menyelamatkannya, Tuhan itu baik. Dan pemazmur menyebut ibunya sebagai hamba Tuhan. Dari kandungan ibu itu dia lahir. Walaupun di teks-teks Alkitab yang lain, di penterjemahan-penterjemahan yang lain, dia menggunakan dain handmade, yaitu pemazmur mengakui dibuat di tangan Tuhan. Mari kita perhatikan, karena Mazmur 116 ayat 16 hanya menyebut nama perempuan, tidak menyebut warisan apapun kecuali pemazmur yang mengucapkan apa yang dialami, maka saya ajak ibu-ibu untuk kita pelajari siapakah wanita itu yang juga adalah istri yang kemudian disebut Nande. Ya, sepengetahuan saya, Nande itu sapaan buat seorang ibu bagi orang Karo. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, perhatikan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi gambar dan rupa Allah ini ada 3. Yang pertama, sejalan dengan karakter Allah, sifat-sifat Allah. Kalau ibu-ibu suka membaca Alkitab, ketemu di buah roh. Itulah sifat-sifat Allah. Kemudian laki-laki dan perempuan diciptakan sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Kodrat ilahinya sama. Kemudian Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman, beranak cuculah. Ini suami istri. Kemudian dia beri otoritas, taklukkanlah, berkuasalah. Jadi sama. Tidak hanya diberikan buat pria, tapi juga wanita. Otoritas yang sama dari Tuhan. Tetapi perhatikan pada ayat pasal 2 ayat 18 Kejadian, ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong dalam bahasa Ibrani, Asher, atau Esher Kenegdo dalam bahasa Ibrani dan Yunani, artinya menolong, mensupport, punya kekuatan, bukan fisik, dan kuasa yang sama dengan pria. Nah, perhatikan di Alkitab, kata penolong itu dipakai untuk 3 oknum. Allah itu penolong, Roh Kudus itu penolong, dan wanita itu penolong.
Jadi ibu-ibu bisa melihat bahwa ternyata rohnya Allah, hatinya Allah, ya, spirit penolong itu diimpartasikan, diwariskan kepada seorang wanita, sehingga Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya, tetapi yang statusnya sepadan. Nah, pasal 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi semua yang hidup itu pusatnya pada ibu. Ya. Perhatikan di bahasa Ibraninya, Java atau Hawa artinya kehidupan, mother of living. Wanita pemberi kehidupan. Dan itu nama yang diberikan oleh pria. Pengakuan Adam ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa wanita itu disebut pemberi kehidupan? Karena sejak janin sampai lahir, anak itu diasuh oleh ibunya, dibentuk oleh ibunya. Sehingga satu ketika Sekjen PBB, mantan Sekjen PBB, Kofi Adnan berkata, membunuh seorang wanita sama dengan membunuh sebuah bangsa. Karena dari kandungan wanita itulah lahir bangsa-bangsa. Kita masih ingat ya, kandungan Ribka lahir 2 bangsa. Dan seterusnya. Ya. Nah, menurut dokter ahli bedah dan juga beberapa dokter ahli kandungan, wanita kalau udah melahirkan, itu sakitnya sama dengan 20 tulang manusia patah sekaligus. Bayangkan 1 tulang patah aja, sakitnya bukan main. Ini kesakitan melahirkan, itu sama dengan 20 tulang patah sekaligus. Ibu-ibu yang tahu karena ibu-ibu yang melahirkan. Ada teman pendeta bercanda, sakit tapi nggak mau lagi. Gitu. Nah, itulah sukacita ya, setelah selesai melahirkan, dia bisa menikmati sukacita karena bayi itu. Jadi betapa hebatnya Tuhan memberi kekuatan ekstra buat perempuan itu. Nah, mereka tidak hanya beribadah, tapi perempuan itu dia bekerja keras. Dia tidak hanya bekerja, tapi bekerja keras. Kalau di Tanah Karo kita menyebutnya aroon. Ya. Saya waktu layani pria-pria di Tanah Karo, saya suka bilang mereka, istrimu itu aroon untuk kerja keras di ladang, tapi kamu kok jadi laron. Hanya menghabiskan uang di kedai kopi, di tempat pemancingan, di tempat main catur. Ya. Wanita itu bekerja keras, tapi juga melayani. Itu hebat sekali. Ya. Saya juga melihat itu di ibu saya, gitu ya. Bagaimana dia bekerja luar biasa. Dia bangun pagi-pagi. Jam 4 itu mereka ibu-ibu di kampung itu udah bangun. Beda sama wanita-wanita di kota ya. Kadang-kadang jam 7, jam 8 baru bangun pagi. Nah, fungsi Java itu menjunjung tinggi, mendorong. Jadi wanita itu menjunjung tinggi harkat dan martabat, menjunjung tinggi suaminya, menjunjung tinggi anak-anaknya. Mereka bersedia untuk tidak menikmati kenyamanan. Itulah wanita Java itu. Nah, apa pesan teks dari Mazmur 116? Pemazmur itu mempersembahkan korban kepada Allah.
berarti dia melihat ibunya juga mempersembahkan korban kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15-16 berkata, korban-korban yang diterima Allah ialah ucapan bibir yang memuliakan Allah dan berbuat baik. Nanti ibu-ibu baca Ibrani 13 ayat 15-16. Dan dia membayar nasar kepada Allah. Nasar itu dianggap sebagai utang. Dan saya ingat Rasul Paulus bilang dalam Roma 1 ayat 14, cara membayar utang kepada orang Yahudi, orang Yunani, orang terpelajar, tidak terpelajar, ialah dia memberitakan Injil. Nah, saya punya pengalaman waktu kuliah S1 Teologi, saya dibiayai beasiswa dari seorang janda di Belanda. Sampai meninggal dia, saya nggak kenal, tetapi saya punya komitmen untuk bayar utang kepada janda di Belanda itu dengan cara memberitakan Injil ke berbagai tempat di seluruh dunia. Saya pernah datang ke Belanda, mencoba untuk mencari tahu, nggak ketemu sama sekali. Dan itulah harga yang mesti dibayar. Dan semua janji itu dilakukan secara terbuka di hadapan Allah. Itulah pemazmur yang melihat gaya hidup ibunya, walaupun di Alkitab 1 Samuel 16 diceritakan ketika Daud hendak diurapi raja, menjadi raja oleh Samuel, ayahnya dan ibunya tidak ikutkan dia. Tetapi kemudian ketika Daud masuk ke Gua Adulam di 1 Samuel 22, orang tuanya, ayahnya dan ibunya datang untuk bikin pemulihan. Itu hebat sekali. Saya bisa membayangkan betapa cintanya ibunya yang begitu luar biasa mengasihi anaknya itu. Nah, tema kita belajar dari Nande atau meniru atau mencontoh. Ayat 16 bilang begini, ya Tuhan, aku hambamu anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatan. Bahasa Inggrisnya itu enggak ada kata perempuan. Tapi dia bilang, and the son of thine handmaid. Jadi dibuat di tangan Tuhan. Ternyata tangan Tuhan itu tidak kelihatan, tapi dibentuk dalam kandungan seorang wanita. Dan itu enggak ada di tempat yang lain. Itu hebat sekali ya. Nah, kita pelajari apa? Ada dua cara manusia menjadi hamba. Yang pertama melalui kelahiran. Tuhan, aku lahir di rumahmu. Aku lahir dari hambamu perempuan. Jadi anak-anak yang saleh pasti datang dari orang tua yang saleh. Dan orang tua yang saleh itu menjadi garansi yang mengikat kita untuk menghormati orang tua dan memohon belas kasihan dari Allah. Jadi ibu-ibu perhatikan, ini bukan sekedar memberi makan dan sekedar menyekolahkan mereka. Tetapi kesalehan ibu-ibu juga menjadi sebuah warisan buat anak cucu. Ya. Saleh ini pakai H ya. Kalau saleh nggak pakai H namanya sel. Jangan menjadi orang sel 70%, tapi saleh itu pakai H. Dan itu garantinya. Nah, kita ingat ketika 2 Tawaris 1, Salomo mau minta hikmat dari Allah, dia menyebut nama ayahnya, Daud. Dan dia berkata, Tuhan tunjukkanlah kasih setiamu kepada ayahku Daud, dan sekarang berikanlah kepadaku hikmat itu. Jadi di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita yang bijaksana di belakang. Tetapi di balik seorang pria yang hancur hidupnya, karena di belakangnya banyak wanita-wanita kuntilanak. Makanya kita berdoa supaya pria-pria itu tetap hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi hamba itu melalui penebusan.
Orang yang membebaskan tawanan akan menjadikan tawanan itu sebagai hambanya. Sehingga pemazmur berkata, Tuhan, Engkau telah membuka ikatan-ikatan, semua belenggu-belenggu maut itu dilepaskan, ya, dan kemudian Tuhan ikatkan dia secara erat lagi kepada Tuhan. Jadi kita, orang lahir dari kandungan ibunya, bebas dari semua keterikatan, tetapi kemudian dia terikat dan dekat dengan Tuhan. Jadi kita nggak bebas sepenuhnya, tapi kita mengalami kebebasan di dalam otoritas Tuhan itu. Nah, mari kita pelajari tulisan Salomo ini, anaknya Daud. Berarti Daud ini Salomo ini pernah mengalami ibunya, yaitu Batseba. Sehingga dia menulis ini. Siapakah atau ciri nande macam apa? Ciri wanita istri macam apa? Yang pertama, dalam Amsal 31 ayat 10-31, ia wanita yang baik. Perhatikan, ada wanita yang baik, istri yang baik terhadap suami, terhadap anak-anak. Yang pertama, rajin bekerja. Ayat 13, 15, 19. Dan wanita itu kalau udah bekerja, ya, dalam pelayanan kami ini pria, selalu saya katakan pria itu hanya satu pekerjaan. Dia habis makan selesai, dia ambil koran selesai, atau dia duduk depan televisi selesai. Satu-satu dia pria. Tapi kalau wanita sekali kerja itu 8 pekerjaan sekaligus. Dia bisa sambil telepon, dia sambil menyusui bayinya, dia bisa hidupin rice cooker, dia hidupin mesin cuci. Kalau pintu terbuka dia tendang pakai kakinya. Jadi itu wanita itu multitask gitu ya. Ya, dia bisa nonton TV sambil dengar firman. Sekarang kan banyak kan yang Zoom dengar firman tapi juga sambil nonton sinetron juga. Yang kedua, wanita yang baik itu membuat rencana dengan bijaksana. Ayat 16. Tidak tibakal-tibaks, merencanakan segala sesuatu. Dia udah persiapkan buat anak-anaknya. Dia persiapkan untuk masa depannya. Sehingga ada istilah yang disebut, mama itu ada selipannya. Ya, kalau semua udah selesai, udah habis, mama masih ada selipan. Mungkin ada 100 rupiah atau 1.000 rupiah ada sisipan. Saya masih ingat betul, karena bapak saya pendeta, tapi juga kepala sekolah. Ibu saya tamat sekolah rakyat, tapi ibu saya pandai menenun. Dia mengajari wanita-wanita gereja di kampung kami. Dan kalau sudah masa-masa gaji bapak udah habis, nyaris udah nggak ada gula, karena kami jauh dari kota, mama itu ada aja selipannya, bukan uang, tapi gula itu dia simpan di kaleng penyimpanan yang nggak ada orang tahu. Itu yang disebut wanita yang bijaksana itu. Ayat 25, dia berhati tulus. Nggak ada agenda-agenda tersebut. Nggak ada kerinduan untuk menghancurkan orang lain. Ya. Yang kedua, ciri nande itu istri yang baik. Berbuat demi kebaikan suaminya, ayat 12. Dia hormat sekali sama suami. Dan saya ikuti pelajari banyak wanita karo yang sangat menghormati suami. Di pintu-pintu gerbang. Yang kedua, dia tetap boleh dipercaya, ayat 11. Yang dipercayakan segala sesuatu diatur. Dan yang ketiga, membantu kesejahteraan, kesejahteraan suaminya. Ayat 23. Jadi ini ada 4 ciri. Yang ketiga, ibu yang baik membuat pakaian bagi seisi rumahnya. Dia siapkan pakaian, memberi makan kepada seisi rumahnya. Ya. Ada wanita-wanita yang
kalau di kitab Amsal itu ada satu ayat yang menarik, disebut wanita itu bagaikan kapal saudagar. Ingat ya, kapal saudagar itu kan bawa sembako ke kota. Jadi kalau kapal saudagarnya udah bersandar di pelabuhan, oh itu kota sejahtera betul. Itu wanita digambarkan seperti kapal saudagar. Artinya apa? Ya kalau orang pulang kebaktian kan yang bawa bungkusan itu kan mama-mama, kan nggak ada bapak-bapak yang bawa bungkusan. Jadi kalau mama pulang kebaktian kan anak-anak kan cari tas mama. Ya, itu menyediakan makanan bagi sesi rumahnya. Ia berbelanja dengan bijaksana kebutuhan mereka, bukan keinginannya. Dan yang keempat, dia baik kepada sesamanya. Dia menolong orang miskin, suka membantu orang yang kekurangan, ya, suka berkata-kata dengan ramah. Ibu-ibu kalau perhatikan urutan-urutan ini, itu kan karakter Allah. Itu kan sifat-sifat Allah. Dan itu diimpartasikan kepada seorang wanita. Nah, kalau ada wanita yang belum memenuhi ciri-ciri ini, ya kita doakan saja supaya mereka segera penuh. Bisa saja ada banyak faktor, tapi saya nggak bahas. Apa yang diwariskan, nilainya ialah lebih berharga daripada permata. Itu wanita istri. Nande itu lebih berharga dari permata. Bayangkan permata itu dianggap paling indah, justru istri itu lebih berharga. Apa yang didapatkannya, dia mendapat pujian. Anak-anaknya bangun dan menyebut dia berbahagia. Wow, kebanggaan. Apa keunggulannya? Tetapi kau melebihi mereka semua. Suaminya berkata, banyak wanita berbuat baik, tapi yang kau melebihi mereka semua. Wah, hebat sekali. Apa rahasianya? Istri yang takut akan Tuhan. Gambar di sebelah kanan ini saya sengaja ambil, ini Susanna Wesley. Jadi tidak hanya di Alkitab, di dunia nyata kita selain di Alkitab, ada seorang wanita namanya Susanna Wesley. Susanna Wesley itu istri dari Samuel Wesley, dan mereka hidup di abad 18, punya anak 19 orang. Dia melahirkan 19 kali. Dan ada 8 yang meninggal dunia, 11 hidup. Tapi 2 anaknya, selain anak-anak yang lain, 2 anaknya sangat terkenal di dunia. Kita pernah dengar namanya John Wesley, pendiri gereja Metodis, dan Charles Wesley, pengarang lagu-lagu rohani yang sering kita nyanyikan di gereja. 2 itu sangat biksyo, Tuhan pakai mereka dahsyat mengubah dunia. Banyak orang bertobat kepada Yesus. Apa rahasianya? Susanna Wesley ini, bayangkan di abad itu tidak ada rice cooker, tidak ada mesin cuci, dia semua manual pakai tangan. Tapi setiap jam 10 pagi, setelah anak-anak yang besar udah ke sekolah, anak kecil udah siapkan semua makan minuman, suaminya pergi kerja, pelayanan. Lalu Susanna Wesley tulis di pintu kamarnya, "Don't disturb, jangan ganggu mama." Kenapa? Karena dia berkata, setiap hari aku memandikan suamiku dan anak-anakku dengan air mataku di hadapan Tuhan. Itulah wanita yang mewariskan kehidupan. Apakah boleh mewariskan cincin emas? Kalau emas, boleh saja, tidak ada yang salah. Mewariskan rumah, tidak ada yang salah. Tapi ingat, 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dunia ini akan lenyap dengan segala keinginan. Tapi orang yang hidup dalam firman Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi, apa yang mau ditiru oleh anak-anak itu? Wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang menyembah Tuhan, berdoa. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia nikmati semuanya karena dia punya roh. Apa roh wanita itu? Roh penolong. Dari mana roh itu? Datang dari Tuhan.
Karena hanya Allah, Roh Kudus, dan wanita disebut sebagai penolong. Ada yang menarik di Alkitab. Siapa yang disebutkan Yesus dari atas kayu salib itu? Selain menyebut Elo lama, Bapa. Dia panggil Bapa di sorga. Tetapi di bumi, perhatikan ini Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Wow, betapa dahsyat dalam situasi yang sangat kritis itu dia tetap ingat ibunya. Kemudian dia berkata kepada murid yang dikasihnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumah. Jadi, ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk punya kerinduan mewariskan sesuatu kepada anak cucu. Sebelum kita diskusi, saya ajak kita untuk berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Hamba-Mu ini terbatas. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membebaskan para wanita yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan rindu mewariskan kehidupan ilahi buat anak-anak mereka, bahkan cucu cicit. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kemuliaan yang Kau nyatakan hari ini. Haleluya. Amin.